Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada penayangan podcast Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Ngobrol Santai. Bersama saya Gita Tridatinia yang akan menemani selama 30 menit ke depan dalam obrolan santai kita kali ini dengan tema mengulik lebih dalam seputar e-court. Pastinya pada penasaran bukan? Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita yang akan membantu kita mengulik seputar e-court. Langsung saja kita perkenalkan Kakak Flo dan Kakak Devi. Hai. Halo, perkenalkan saya Devi Simbolo, staf di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Hai, saya Floren, Administrator Ekor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Nah, temen ngobras nih pada bertanya-tanya, Kak, sebenarnya apa sih e-court itu? Terus gunanya apa? Keuntungannya apa buat mereka? Bisa dong Kak, tolong dijelaskan secara singkat terlebih dahulu. Jadi e-court itu merupakan sistem pengadilan elektronik dari Mahkamah Agung, di mana lewat sistem ini masyarakat bisa mengajukan perkara ke pengadilan tanpa harus langsung datang ke pengadilan. Jadi udah nggak makan waktu lagi, udah nggak ribet-ribet lagi. Sekarang bisa dilakukan secara online. Oh, nah benar. Dan e-court ini sangat penting ya Kak ya. Kenapa? Karena akan mempermudah proses hukum jadi lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan tentunya akan sangat mudah diakses oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Oh, jadi begitu ya semua ya, teman ngobras ya. Terus Kak, untuk jenis-jenis perkaranya, apa saja yang bisa didaftarkan melalui e-court? Untuk jenis perkaranya itu perkara perdata, yaitu gugatan dan permohonan. Nah, untuk jenis gugatan ini ada juga bermacam-macam ya Kak. Misalnya gugatan perceraian, PMH itu perbuatan melawan hukum, uang prestasi juga. Nah, untuk perkara permohonan boleh dilanjut sama Kak Floni. Kalau untuk permohonan ada permohonan untuk pergantian nama, persamaan nama, permohonan akte kematian dan permohonan Pernikahan terlambat. ya. Cukup banyak ya Kak yang bisa didaftarkan ya. Berarti hampir semua perkara perdata bisa didaftarkan ya? Bisa. Jadi teman ngobras, semua perkara perdata dapat didaftarkan melalui e-court. Nah selanjutnya nih Kak, siapa saja sih yang dapat melakukan pendaftaran perkara melalui e-court tersebut? Berdasarkan Perma nomor 7 tahun 2022, pengguna e-court itu dibagi menjadi dua nih kan. Yang pertama yaitu pengguna terdaftar, yaitu advokat. Dan pengguna lain. Nah, pengguna lain ini bisa badan hukum ataupun perseorangan. Nah, kalau untuk pengguna lain sendiri nih Kak, apa aja yang perlu mereka bawa kalau ingin mendaftar? Apakah mereka bisa daftar langsung dari luar atau bagaimana nih Kak prosedurnya? Khusus untuk pengguna lain itu mereka tidak bisa mendaftar dari luar. Mereka berbeda dengan advokat. Kalau advokat kan bisa mendaftar dari mana saja, karena dia sudah karena namanya kan juga sudah pengguna terdaftar. Kalau pengguna lain itu dia belum terdaftar, jadi dia harus datang dulu ke pengadilan, mendaftarkan akun, baru bisa untuk mendaftarkan permohonannya atau gugatan. Tadi itu kan pendaftaran akunnya Kak. Kalau untuk mendaftarkan perkaranya, baik permohonan atau gugatan, itu bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka yang mendaftar sendiri atau masih harus ke pengadilan untuk didaftarkan oleh kakak? Nah, jika dia advokat Kak, dia kan sudah punya akun sebagai pengguna terdaftar. Dia bisa langsung dari akun e-courtnya mendaftarkan sendiri perkaranya, baik gugatan maupun permohonan. Jadi nggak usah datang lagi ke pengadilan gitu kan. Jadi mau dari manapun bebas mendaftarnya. Nah, untuk persoalan tadi, dia bisa mendaftarkan perkaranya ketika sudah terdaftar didaftarkan oleh admin e-court Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akunnya. Nah, selebihnya dia bisa mendaftar sendiri dimanapun perkaranya. Nah, selanjutnya nih Kak, yang menjadi pertanyaan pokok lain Kak, biaya perkara. Berapa sih Kak biaya pendaftaran perkara melalui e-court itu? Ada nggak? Nggak banyak Mbak, karena mendaftar menggunakan e-court itu biayanya murah. Range-nya itu kalau untuk permohonan itu di bawah 200.000, kalau untuk gugatan di bawah 500.000. Nggak seperti yang dulu mahal kayaknya ya. Nah, dilanjut nih ya Kak tadi ya, dari proses pendaftaran itu akan keluar namanya SKUM dari sistem e-court-nya gitu. Nah, di dalam SKUM ini nanti sebelumnya SKUM itu apa? SKUM adalah surat kuasa untuk membayar. Di dalam SKUM itu akan terperinci nih komponen-komponennya. Itu ada biaya pendaftaran, ATK, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa SKUM ini adalah panjar. Nah, panjar ini bisa lebih dan kurang. Di tengah perkara ketika panjar ini nanti kurang, kita akan mengirimkan surat atau pemberitahuan kepada pihak berperkara untuk menambahkan panjarnya. Nah, jika perkaranya telah selesai dan ada sisa panjar, itu akan kita kembalikan kembali kepada pihak berperkaranya. Seperti itu, Pak. Jadi tidak perlu khawatir ya, mengunasi semua rincian untuk biayanya itu nanti. Iya, benar, langsung terperinci di SKUM ketika selesai pendaftaran melalui e-court-nya. Selanjutnya nih Kak,
melalui apa? Apakah masih secara tunai berdua dan pengadilan bayar membawa uang yang banyak itu ya? Atau bagaimana nih? Untuk pembayarannya bisa menggunakan internet banking melalui bank apapun yang teman-teman punya. Kalau teman-teman nggak punya internet banking, bisa langsung datang ke bank yang bekerjasama dengan pengadilan. Kalau pengadilan lebih tinggi, bekerja sama dengan bank BTN. Bank tabungan juga. Untuk pembayarannya itu Kak, ada masa expirednya nggak? Oh ada, masa expirednya itu 1x24 jam setelah dilakukan pendaftaran. Jadi jangan sampai telat ya. Kalau telat itu kita harus ulang mbak. Belum daftar dari awal. Udah, ulang daftar dari awal lagi. Kan jadi Akan jadi lama. iya, nambah waktu gitu. Masih ada sih ya. Iya. Karena dia jangan lama di para ngobrol santai kita. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau udah saya bayar, mereka harus melakukan apa? Apalagi nih, apakah harus udah tunggu aja nanti dipanggil atau bagaimana? Nah, setelah mereka bayar, tentunya ini akan masuk ke sistem di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Nah, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan memverifikasi dulu dokumen-dokumen yang teman-teman daftarkan nih melalui IKON. Nah, ketika memang dokumen tersebut sudah sesuai, khususnya dari identitas teman-teman semua, itu akan lanjut diregister. Nah, teman-teman akan mendapatkan nomor perkara. Dan jika tidak, itu nanti akan ditolak oleh pengadilan. Nah, kembali lagi teman-teman mendaftarkan seperti semula. Gitu. Selanjutnya, ketika itu nanti sudah didaftarkan, panggilan sidangnya akan dikirimkan melalui email yang terdaftar di IKON tadi. Nah, Selain dari email, teman-teman juga bisa cek di website EKON. Nanti bagian admin EKON akan menginformasikan apa yang teman-teman bisa lihat di jadwal sidangnya. Jadi ada juga di aktifannya ya Kak, yang Iya. daftar sidang ya. Ya nanti selanjutnya dikatakan karena udah didaftarkan secara IKON. Untuk persidangannya bagaimana? Apakah Tunggu dulu mbak, kalau untuk gugatan kita menunggu jadwal sidang kan, tapi kalau untuk permohonan beda lagi nih mbak. Kalau untuk permohonan kita ada diminta untuk mengupload bukti-bukti. Itu dilakukan setelah panggilan sidang Iya. diterima oleh si pemohon tadi. Nah, ketika panggilan sidang diterima oleh teman-teman, teman-teman bisa langsung buka nih akun IKON-nya. Nanti di situ akan muncul upload dokumen. Dokumen tadi yaitu tadi bukti-bukti yang teman-teman bawakan, yang akan teman-teman bawakan di persidangan nanti. mungkin nanti bisa kami kasih tutorialnya. ya, dibantu ya? Iya. Tutorialnya ya, sip. Oke. Nah selanjutnya nih kalau udah tadi kan udah didaftarkan nih, udah daftar register perkara nih. Untuk persidangan sendiri bagaimana? Apakah online? Mereka tidak perlu sama sekali datang ke pengadilan atau bagaimana? Tentunya seperti namanya persidangan elektronik, persidangannya dilakukan melalui IKON. Kalau sederhananya sidang online itu jadi kita nggak perlu datang lagi melakukan persidangan di ruang sidang. Jadi kita hanya bisa upload ya baik sistem upload aja dokumen-dokumen yang kita seperti jawaban, kesimpulan dan lain-lainnya. Mungkin untuk pembuktian kita harus sidang tetap ya kak ya. Iya. Kalau untuk bukti kita tetap sidang Dan tapi pemeriksaan saksi. ya tapi untuk yang lainnya kita tinggal upload jawaban aja. Nah, untuk itu diatur di dalam Perma 7 tahun 2022. Teman-teman boleh nanti diakses di internet Perma 7 tahun 2020, yaitu tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Itu kan tadi kalau kita kan mendengarnya itu dari sudut pandang penggugat saja ya. Kalau untuk sebagai tergugat tiba-tiba dapat tiba-tiba digugat orang nih kan, jadi dia untuk persidangan IKON itu bagaimana kak? Dia ngapain? Dia tetap harus datang dulu kan. Kalau untuk pertama kali kan kita tetap di sidang kan. Nah setelah itu nanti diarahkan sama panitia pengganti atau hakimnya ke meja IKON untuk didaftarkan akunnya mbak. Seperti penggugat aja. Oh, oke. Jadi seperti itu ya, sehat. Terus nih kalau di berjalan sidang, karena putus nih, dari mana dia tahu putusannya itu? Bisa nggak dia lihat di akun IKON-nya atau bagaimana? Tentu semua terekam di sistem kita, yaitu tadi IKON tadi. Jadi untuk putusan tadi pada jadwal yang telah ditetapkan oleh hakimnya atau majelisnya itu nanti akan di-upload di IKON. Jadi teman-teman baik sebagai penggugat, tergugat ataupun pemohon dapat mengakses putusan melalui sistem kita tadi yaitu IKON. Melalui email ya teman-teman, bisa dilihat di web ekornya. Bukan di email tapi ada di akun IKON teman-teman sekalian. Ya karena banyak selama ini mbak Beranggapan beranggapan dikirim melalui email ya. Jadi kan banyak yang bertanya, mbak ini
udah agenda penetapan, tapi kenapa belum masuk ke email gitu? Ternyata kan memang bukan di email, tapi di website e-courtnya. Nah, selanjutnya nih yang mungkin terakhir nih, kalau sudah putus, tapi dia tidak puas dengan putusannya itu, ya apa yang harus dilakukan? Apakah bisa mengajukan upaya secara manual atau bagaimana? Itu nanti teman-teman semua bisa melakukan upaya hukum banding. Jadi jika teman-teman tidak puas dengan hasil putusan dari majelisnya atau hakimnya, teman-teman bisa mengajukan upaya hukum banding. Nah, tadi kan pendaftaran melalui e-court. Selanjutnya untuk upaya hukumnya nanti juga bisa melalui e-court gitu. Tentu dengan e-court ini lagi-lagi biaya ringan dan cepat. Jadi pendaftaran dilakukan melalui e-court ya. Iya. Teman Obras harus rajin-rajin cek akun e-courtnya. Iya, benar. Karena ada batas waktunya ya. Iya benar. Oke, itu kan ada juga yang bertanya, ada biaya lagi nggak? Nah, itu memang ada biayanya, namanya PWP. Kalaupun tidak di-download, datang ke pengadilan juga dikenakan biaya, jadi sama aja gitu. Tapi biayanya nggak mahal kok Mbak, murah. Berapa deh? 500 per lembar. Jadi kalau putusannya 20 lembar kali 500 berarti bayar 10.000. Dan pembayarannya kembali lagi ke Bisa melalui internet banking, bisa juga langsung ke bank BTN. jadi sama kayak pembayaran pajak ya sekarang yang sebelumnya. Oke, baiklah teman ngobras, tadi sepertinya sudah lengkap dan jelas ya penjelasan terkait e-court. Nah, kemudian terakhir nih kita minta closing statement-nya nih dari Kakak April dan Kakak Devi, silakan. Oke. Kehadiran e-court menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berkomitmen menghadirkan keadilan yang mudah, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan hukum. Harapannya dengan semakin luasnya pemahaman dan penggunaan e-court, masyarakat dapat lebih mudah mengakses keadilan tanpa terkendala jarak maupun prosedur yang berbelit. Mari kita sama-sama mendukung langkah maju ini demi tercapainya akses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Beri tepuk tangan kepada narasumber kita. Nah, apabila teman ngobras ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui online customer care. Nanti nomornya ada di bawah ini. Oke, bisa juga meninggalkan kolom komentar. Nanti pertanyaan dari teman ngobras sendiri akan kita balas ya. Akhir kata, saya Gita Tridania, saya Devi Simbolon, Saya Florensi. pamit undur diri dari podcast Ngobrol Santai. Sampai bertemu pada podcast berikutnya. Bye.